kuliah kita ini masuk ke bagian yang sangat penting ya. Jadi hari ini kita masuk ke ini bagian yang namanya diagram benda bebas atau free body diagram ya. Ya, saya tulis di sini jadwal kita 1 jam, tapi bagian ini demikian pentingnya. Ya, jadi kelihatannya kita akan overshoot waktunya karena demikian pentingnya. Jadi saya berjam-jam gitu ya mencari soal yang kalian bisa latihan. Ya, jadi ini benar-benar saya menerapkan effort yang besar untuk bab ini karena pengalaman saya mengajar statika puluhan tahun, saya udah ngajar statika ini lebih dari 30 kali gitu ya. Ini bagian yang betul-betul tidak mudah kalian pahamnya gitu ya. Tapi kalau kalian mengikuti ya mudah-mudahan bisa. Jadi saya betul-betul put much effort for this agar kalian bisa paham. Nah, bagian ini bukan hanya penting di statika, tapi di mata kuliah lanjutannya seperti MKM, Mekanika Kekuatan Material, ini masih akan sangat dibutuhkan. Dan di mata kuliah yang lebih lanjut lagi, kalau kita bicara di teknik dirgantara, itu ya analisis struktur pesawat, itu akan butuh pemahaman kalian tentang diagram benda bebas. Jadi kalian ikuti benar tentang ini ya. Seperti saya katakan kita akan overshoot ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahan kita ya, bahan kita itu kuliah yang lalu itu sudah 4 system. Kita udah ya kalian udah paham lah gitu tentang momen, couple, kemudian resultan. Masih ada satu kuliah yang akan datang, saya masih akan minta Mas Wira untuk jelaskan tentang momen pada 3 dimensi, karena saya yakin kalian belum paham betul. Nggak akan datang. Tapi konsep-konsep ini sudah mudah-mudahan kalian ya punya pemahaman yang lebih baik dibandingkan waktu kalian katakan memperoleh kuliah ini di fisika gitu ya. Fisika juga bicara tentang momen, resultan, tentang gaya, tapi kita bicara tentang aplikasinya gitu ya di statika. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, hari ini kita akan masuk bagian yang ini. Kita akan masuk bagian diagram benda bebas. Jadi free body diagram atau diagram benda bebas ya kemudian tentang kesetimbangan. Ini 2 hal yang sangat penting ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang diagram benda bebas, saya selalu bicara pertama itu menunjukkan struktur ya. Ini jembatan di kota Sydney, Harbour Bridge di Sydney gitu ya. Nah, kenapa saya tunjukkan gambar ini? Ini salah satu kalau kalian lihat ini Opera House ini di Sydney gitu ya. Ini salah satu arsitek bangunan yang arsitekturnya itu sangat dibanggakan oleh orang Sydney gitu, menjadi ikonnya kota Sydney. Tapi yang jadi perhatian saya sebenarnya jembatan ini. Nah, jembatan ini strukturnya disebut dengan struktur truss. Nanti kita di bab 4 akan bicara tentang struktur truss gitu ya. Nah, struktur itu ya fungsinya adalah untuk menahan gaya, applied force, gaya-gaya dari luar gitu ya. Gaya luarnya di sini apa sih? Ya pastinya ada mobil lewat gitu ya. Ya pastinya ada gaya angin lah yang terjadi pada si struktur. Nah, gaya-gaya itu diteruskan oleh struktur ya, elemen-elemen struktur ini, batang-batang ini ke tumpuan ya. Jadi tumpuan itu adalah bagian yang sangat penting dari struktur ini. Kalau kalian lihat, nah ini nih tumpuan dari si Harbour Bridge-nya di Sydney tadi. Kalian masih lihat nih gedung Opera House-nya tadi gitu ya. Nah, ini tumpuannya nih. Kalian lihat ini ada yang bulat ini, nanti kalian tahu bahwa ini tumpuan ini namanya tumpuan engsel ya. Jadi semua gaya
yang bekerja pada struktur trust ini itu dialirkan ke tumpuan. Nah, jadi tumpuan ini menerima gaya yang besar. Makanya orang ingin, ya perancang itu ingin menghitung berapa sih gaya tumpuan yang terjadi pada tumpuan. Karena ini sangat elemen yang kritis gitu, gayanya besar sekali. Semua gaya itu ya dialirkan ke tumpuan. Ini tumpuannya si apa namanya Harbor Bridge-nya di Sydney gitu ya. Nah, ini ada tumpuan lain lagi ya. Ini jembatan juga nih ditumpu seperti ini. Nah, ini jenis tumpuan yang berbeda. Kalau yang ini tadi namanya tumpuan engsel, kalau ini nanti Anda lihat bahwa ini ada roll nih, dia bisa jalan nih ke kiri ke kanan, jalan dikit lah gitu ya. Nah, ini juga tumpuan dari jembatan. Nah, tumpuan jembatan lain lagi ya, ini juga roll gitu ya. Bisa dia apa namanya si jembatan itu geser dikit ke kiri ke kanan. Kalau Anda lihat jembatan itu ada yang jembatan dari baja. Kalau dari baja, kalau ada temperatur kenaikan temperatur, maka dia akan memuai. Kalau memuai itu ya si jembatan ini memuai. Kalau tumpuannya berupa roll gini, artinya apa? Si jembatan ini bisa geser sedikit gitu, beberapa mili atau mungkin ya setengah senti gitu ya. Jadi ini tumpuan roll. Ini namanya tumpuan roll ya. Jadi semua gaya yang bekerja pada si jembatan ini dialirkan ke tumpuan ini. Nah, di bab 3 ini Anda itu akan dikenalkan jenis-jenis tumpuan pada struktur. Tadi saya sudah kenalkan tumpuan pada jembatan. Dan kita akan menghitung nih, karena pada tumpuan itu gayanya besar sekali, semua gaya dialirkan lewat tumpuan. Kita ingin menghitung berapa gaya yang bekerja pada tumpuan kita. Ya, jadi Anda akan dikenalkan tipe-tipe tumpuan pada struktur, dan kita akan menghitung gaya yang bekerja. Ya, bekerja diantaranya pada tumpuan. Nah, untuk menghitung gaya itu, kita butuh yang namanya diagram benda bebas atau free body diagram. Jadi free body diagram ini kita pakai untuk menghitung gaya diantaranya gaya tumpuan. Ya, gaya-gaya pada struktur, tapi diantaranya gaya tumpuan. Ya, jadi menghitung gayanya dengan ya persamaan kesetimbangan. Ya, jadi intinya adalah Anda ingin tahu gaya-gaya pada struktur Anda, diantaranya gaya tumpuan, maka Anda gambar diagram benda bebas dari struktur Anda. Nah, dari diagram benda bebas ini, Anda kemudian terapkan persamaan kesetimbangan sehingga Anda dapat menghitung gaya yang ingin Anda ketahui di antaranya reaksi tumpuan. Ya, jadi inilah isinya bab 3 kita. Tadi saya kenalkan tentang tumpuan, kemudian kita akan masuk tentang diagram benda bebas, kemudian persamaan kesetimbangan. Nah, persamaan kesetimbangan itu gini loh. Static equilibrium atau persamaan kesetimbangan. Kalau statik itu kan tidak bergerak, equilibrium itu ininya sigma, gaya dan momen itu sama dengan 0 atau balance gitu ya. Jadi persamaan kesetimbangan itu adalah persamaan yang bentuknya ini sederhana, sigma F. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0 dan jumlah momen bekerja sama dengan 0. Ini persamaan yang kita pakai dalam statika selama 1 semester. Jadi Anda nggak perlu menghafal yang sulit-sulit gitu ya. Dalam statika ini persamaan yang akan kita pakai hanya ini aja. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Ini yang namanya persamaan kesetimbangan statik ya. Jadi semua gaya yang bekerja pada struktur Anda, pada jembatan Anda tadi, itu ya berlaku persamaan statik ini. Sigma semua gaya yang bekerja, ya, bekerja itu ada gaya yang applied force, jadi ada berat dari si struktur, ada berat mobil yang lewat. Itu kemudian ada gaya reaksi yang terjadi pada tumpuannya. Itu kalau Anda jumlahkan sama dengan 0. Gaya dan momennya sama dengan 0. Ingat-ingat ya. Ini persamaan sederhana yang akan kita pakai dan Anda pasti masih ingat persamaan ini ya. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi ya, Anda memakai persamaan kesetimbangan itu Anda terapkan kepada
diagram benda bebas Anda. Nah, diagram benda bebas ini adalah struktur Anda yang Anda isolasi, Anda pisahkan dari sekelilingnya. Ini yang kita sebut dengan free body diagram. Jadi bagian mana yang Anda ingin menghitung gayanya, Anda pisahkan dia. Perhatikan ya, saya katakan Anda pisahkan dari sekelilingnya. Jadi Anda harus pilih nih, bagian mana yang mau Anda isolasi atau Anda pisahkan dari sekelilingnya untuk dapat ya, menghitung gaya yang Anda ingin ketahui. Jadi perhatikan betul, diagram benda bebas itu Anda memisahkan bagian dari struktur Anda dari sekelilingnya, ya, sehingga Anda dapat menghitung gaya yang Anda ingin tahu. Misalnya gini nih, ada seorang pemuda lah gitu ya, masuk anak ITB lah, mahasiswa ITB masuk ke kebun binatang gitu ya, ada gajah, kemudian ada talinya di gajah ini. Nah, ditarik nih tali si gajah ini ya. Kalau saya gambarkan, saya pisahkan ya si anak ini dengan si gajah, maka ya saya pisahkan, saya kan ada talinya. Nah, di tali ini pasti ada gaya ke sana. Di bagian si gajah ini ya juga ada gaya yang menarik. Kan saya pisahkan nih, artinya saya potong nih talinya. Jadi saya pisahkan bagian si anak ini dan saya pisahkan bagian si gajah ini. Jadi pada bagian si anak itu ada gaya di tali. Pada si gajah ini juga ada hukum Newton ketiga kan ya. Ada gaya ini ya pasti ada reaksinya yang ini ya. Ini belum lengkap nih gayanya. Nah, gayanya itu pada bagian si anak muda ini tadi ada gaya gesekan di tanah dan ada gaya normal gitu ya. Nah, ini lengkaplah diagram benda bebas si anak muda ini tadi. Si gajah ini Anda bisa juga gambar diagram benda bebas si gajah kalau Anda tertarik pada gajahnya. Maka pada gajah ini juga ada gaya normal pada kakinya ya, yang depan dan belakang, dan ada gaya gesekan juga. Jadi ya, tergantung pada yang mana Anda tertarik untuk menghitung gayanya. Anda pisahkan dia. Kalau Anda tertarik pada si anaknya, anak muda ini ya, Anda ambil yang ini diagram benda bebasnya. Kalau Anda tertarik pada si gajahnya, ingin menghitung katakan berapa gaya gesekan yang terjadi, Anda ambil diagram benda bebas yang ini. Jadi sangat tergantung Anda tertariknya kepada yang mana untuk kemudian Anda buat diagram benda bebasnya. Ya, misalnya anak ini menarik si Nani, katakan menarik ekor anjingnya gitu ya. Ibunya bilang, "Ani, kamu jangan tarik-tarik ekor anjing." Si adiknya bilang, "Bukan saya yang narik adalah si doginya," katanya. Coba kita lihat siapa yang menarik gitu ya, dengan membuat diagram benda bebasnya. Nah, ini diagram benda, ini belum diagram benda bebas, ini baru saya melihat anak si Nani dengan si anjingnya dulu nih, saya pisahkan ya. Saya isolasi. Kalau saya isolasi ya pada ekor anjingnya itu ada gaya. Pada tangan pada ekor anjing yang dipegang sama si Nani juga ada gaya gitu ya. Ini kan hukum Newton ketiga ya. Ini belum diagram benda bebas, belum lengkap nih diagram benda bebas. Saya mau lihat si Aninya gitu ya. Nah, pada si Ani pastinya ada gaya tarik tadi, ada gaya normal, dia kan berdiri itu di tanah, kan ada gaya normal, ada gaya gesek juga pasti, dan ada gaya berat. Nah, ini baru diagram benda bebas yang lengkap dari si Nani nih ya. Kalau lihat si anjingnya ya bisa sama juga ya, seperti gambar diagram benda bebas si Nani. Nah, contoh diagram benda bebas itu gini, kalau kita aplikasikan pada struktur. Ada suatu batang gitu ya, ditumpu di sini. Nah, ini tumpuan ini yang tadi saya tunjukkan seperti di jembatan tadi. Tumpuannya ini engsel nih namanya. Anda tertarik menghitung reaksi di engsel ini, dan di sini dia ditaruh aja nih di ujung di ujung lantai gitu ya.
4 rantai berbentuk ujung yang bentuk siku gitu ya. Nah, ada gaya luar P, dan di sini ada kopel. Ini simbol kopel ini seperti ini nih, kopel arahnya ke searah jarum jam. Nah, Anda ingin menghitung berapa reaksi di sini dan di sini, di A dan B. Nah, Anda buat diagram benda bebasnya. Anda pisahkan batang ini dari sekelilingnya tuh tumpuannya. Anda pisahkan tumpuannya. Nah, di tumpuan ini Anda gantikan dengan gaya. Nah, kalau tumpuannya berupa engsel, ini terima aja dulu ya. Kalau tumpuannya berupa engsel, Anda gantikan tumpuannya dengan 2 gaya. Ya, 2 gayanya ya yang saling tegak lurus di sini boleh. Kemudian tumpuan yang ini dia kan hanya menumpu aja, ditaruh aja ya, ada gaya tegak lurus terhadap permukaan ini ya. Apalagi gaya yang bekerja pada struktur saya ya, pasti ada P ini gitu ya, selain gaya tumpuan. Kemudian ada momen ini, plus ada gaya berat. Jadi ini adalah diagram benda bebas saya. Ya, diagram benda bebas saya pisahkan. Pertama saya pisahkan batang saya ini dari sekelilingnya berupa tumpuan, saya gantikan tumpuan yang saya hilangkan itu dengan gaya. Tergantung tumpuannya, gayanya jadi apa. Kalau tumpuannya berupa engsel, Anda gantikan dengan 2 gaya. Ini Anda harus ingat-ingat ya. Kalau dia menumpu, diletakkan aja, digantikan dengan 1 gaya. Ya. Kemudian ya Anda gambarkan gaya-gaya luar lainnya, ya ini P applied force, ini juga ada applied moment, kemudian ada gaya berat. Ya. Kalau yang gaya P, momen, dan gaya berat ini adalah applied force. Kalau gaya tumpuan ini yang kita sebut dengan reaction force, gitu ya. Ada gaya luar yang diterapkan, ada gaya reaksi. Nah, kalau Anda menggambar diagram benda bebas, Anda dianjurkan menggambarkan diagram ini koordinat Anda. Plus nanti kalau ada dimensinya, Anda gambarkan dimensinya untuk dapat menghitung kesetimbangannya. Jadi ingat-ingat bahwa Anda pisahkan struktur Anda ini dari sekelilingnya berupa tumpuan. Anda gambarkan semua gaya yang bekerja, termasuk reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuan ini nanti ada perjanjiannya. Kalau dia engsel, 2 gaya. Kalau dia diletakkan aja, itu ada 1 gaya normal. Plus semua gaya lainnya. Oke. Nah, misalnya ada sistem seperti ini, kelihatannya rumit gitu ya. Anda ingin menghitung berapa reaksi tumpuan di A dan di B. Nah, Anda pisahkan struktur ini dari sekelilingnya. Sekelilingnya ya tumpuannya. Ya, tumpuannya Anda ambil, kemudian Anda gantikan tumpuannya dengan reaksi tumpuan. Kalau Anda pisahkan itu tumpuannya berupa engsel, maka Anda gantikan dia dengan 2 gaya. Kalau dia berupa roll, roll ini kan bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Tidak ada tuh gaya dalam arah horizontal, pasti hanya gayanya vertikal. Nah, ini perjanjian lagi ya. Kalau tumpuannya roll, Anda gantikan dia dengan 1 gaya. Kalau tumpuannya berupa engsel, Anda kasihkan dengan 2 gaya. Gaya apa yang terjadi di dalamnya Anda nggak peduli. Kenapa? Karena semua gaya yang terjadi pada kabel itu adalah gaya-gaya dalam pada struktur saya. Saya hanya tertarik kalau saya bicara tentang diagram benda bebas adalah gaya luar aja. Gaya luarnya adalah reaksi, ya, ini sudah saya gambarkan. Kemudian applied force-nya, yaitu P. Kemudian ada massa ini. Nah, ini jadi W. Gitu ya. Nah, ini adalah diagram benda bebas Anda. Jadi dalam diagram benda bebas, Anda pisahkan struktur yang Anda tertarik dengan sekelilingnya, berupaya tumpuan dalam hal ini. Dan gaya-gaya yang Anda gambarkan itu selain gaya tumpuan, itu adalah gaya luar, applied force. Ya, ini P dan gaya berat ini. Jadi sisanya Anda gambar ini aja, outline-nya aja dari strukturnya. Karena Anda nggak tertarik nih gaya-gaya pada kabel, pada engsel-engsel yang ini Anda nggak tertarik nih, pada sambungannya Anda nggak tertarik. Jadi gambarkan diagram bebas itu ininya aja, outline luarnya aja, karena gaya dalamnya Anda tidak tertarik. Jadi yang kita gambarkan, perhatikan betul ya, yang kita gambarkan pada
diagram benda bebas hanya gaya-gaya luar, applied force dan reaction force. Anda gambarkan juga kemudian koordinatnya. Dan tentunya nanti ada dimensi yang perlu Anda gambarkan, ukuran, ya, ukuran. Jadi ini contoh diagram benda bebas. Nah, untuk dapat menghitung reaksi tumpuan, ya Anda tinggal menerapkan ini keseimbangan gaya statik. Nah, sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Ya, nanti Anda terapkan. Ini contoh lain, ya. Ini ada mobil itu tuh yang apa namanya pengaduk beton, gitu ya. Anda ingin menghitung gaya, katakan pada tumpuan dari pengaduk beton ini. Ini di sini ada tumpuannya, gitu ya, tumpuan engsel ini ya. Kemudian di sini ada ini namanya actuator. Actuator ini bisa Anda dorong ya. Kalau Anda berikan gaya pada actuator ini akan menyebabkan si tempat mengalirkan betonnya ini akan bergerak gitu ya. Ya bergeser lah gitu ya. Ini apa namanya si actuatornya. Nah, ini tumpuannya, ini ada engsel di sini. Nah, yang saya lakukan untuk bisa menghitung katakan berapa yang dibutuhkan untuk mendorong si apa namanya untuk bagian mengalirkan beton ini saya kasih gaya nih di sini ya. Saya ingin menghitung nih berapa yang gaya yang dibutuhkan untuk mendorong si bagian untuk mengalirkan beton ini. Saya gambar dulu ya secara skematik si bagian yang saya tertarik. Saya tahu tidak tertarik kepada bagian sini dari apa namanya dari mobil ini gitu ya. Saya hanya tertarik pada bagian apa namanya pengalir beton ini ya dengan tumpuannya. Tumpuannya itu adalah ini ada engsel, ini ada si aktuator tadi. Ini kan fungsinya seperti saya katakan tadi. Anda berikan defleksi gerakan ke sana, maka si pengalir beton ini akan berpindah gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari struktur saya sudah saya apa namanya buat secara skematik. Yang bagian yang penting aja. Nah, sekarang saya mau menggambar diagram benda bebas agar saya dapat menghitung katakan reaksi atau gaya pada aktuator saya. Nah, ini saya pilih diagram benda bebasnya yang ini nih, si pengalir beton ini nih. Nah, saya gambarkan semua gayanya. Ya, gaya pada si pengalir beton ini pasti ada gaya tumpuan. Di sini kalau ini aktuatornya ada gaya aksial nih, ya. Jadi ada satu gaya saja nih. Jadi kalau aktuator nanti Anda akan belajar, Anda akan terbiasa bahwa kalau ada aktuator satu aja gayanya. Tapi kalau Anda punya tumpuan, kalau ini nih simbol seperti ini nih simbol tumpuan engsel ya. Ingat-ingat ya, kalau ada seperti ini engsel nih. Ya, perjanjiannya ini adalah engsel. Nah, Anda tinggal gambarkan di sini satu gaya, di sini engsel dua gaya. Apalagi sih yang gaya yang bekerja pada sistem apa namanya yang saya pisahkan ini, ya pastinya ada gaya berat gitu ya. Dia ada gaya berat di sini mewakili berat dari sistem Anda ini nih, pengalir beton. Jadi ini adalah diagram benda bebas Anda nih. Jadi semua gayanya udah Anda gambarkan. Jadi applied force-nya adalah berat dari si pengalir beton. Reaction force-nya karena ini ada engsel, Anda gantikan dua gaya. Di sini karena ada actuator, actuator, itu actuator itu gayanya hanya aksial aja terhadap si actuator. Ya, mendorong aja dia kan actuator. Nah, ini adalah diagram benda bebas dari sistem Anda yang udah Anda pisahkan nih dari truk-truknya gitu ya. Anda kemudian gambarkan semua applied force dan reaction force, ini reaction force, ini applied force-nya kayak berat, dan Anda gambarkan koordinatnya, ya. Koordinat, kemudian Anda gambarkan dimensi-dimensi yang Anda perlukan untuk menghitung. Misalnya jarak ini 1 meter, ini 1 meter, kemudian ini jarak ini ada tertentu, gitu ya. Kemudian sudutnya juga Anda gambarkan. Ini adalah diagram benda bebas. Oke? Kira-kira sampai sini Anda bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Ya, silakan. Siapa nih yang bertanya?
Oke, Nasrul, gimana Nasrul? Yang mana? Oh ya, kalau reaksi tumpuan tuh Nasrul ya, kita belum tahu arahnya kemana. Nah, pada saat kita belum tahu, kita asumsikan aja AX-nya ke kanan, AY-nya ya secara intuitif kita bisa bilang ke atas ya reaksinya. Tapi kalau kita belum tahu, kita asumsi aja. Nanti dari perhitungan kita akan tahu dia dia ke kanan apa ke kiri. Kalau asumsi kita ke kanan dan hasil yang kita peroleh dengan menerapkan persamaan timbangan positif, artinya gaya yang saya asumsikan arahnya benar. Kalau dapat hitungannya negatif, artinya bahwa yang saya asumsikan tadi arahnya berlawanan arah. Ya, itu Nasrul ya. Jadi jadi Nasrul gaya tumpuan itu buat semua ya. Itu kita belum tahu arahnya. Ada yang tahu seperti AY tadi gitu ya. Tapi yang belum tahu itu kita asumsikan aja. Nanti akan ketahuan positif apa negatif. Ya, kalau positif benar arah yang kita asumsikan. FBC ini juga ya, ini pasti ya mendorong ke sana ya actuator gitu ya. Kita kasih ke kanan gitu ya. Tapi kalau Anda taruh ke kiri juga nggak apa-apa. Nanti akan keluar gayanya kalau Anda taruh ke kiri akan negatif ya. Nah, jadi diagram benda bebas itu adalah ya Anda punya bagian yang Anda isolasi, Anda pisahkan, Anda representasikan itu sebagai satu benda. Kemudian Anda gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada isolated system Anda. Ya, jadi ya diagram benda bebas itu menunjukkan semua gaya yang bekerja pada isolated system Anda. Ya, dan dia penting gitu ya, karena dari diagram benda bebas ini Anda dapat menuliskan persamaan kesetimbangannya untuk mengetahui gaya-gaya tertentu yang Anda ingin tahu gitu ya. Oke, jadi caranya Anda isolasi bagian yang Anda tertarik, Anda gambar semua gaya pada bagian terisolasi tersebut. Ada gaya yang Anda belum tahu arahnya, seperti gaya tumpuan, ya Anda asumsikan aja, kemudian Anda terapkan persamaan kesetimbangan untuk mengetahui gaya yang tidak diketahui, di antaranya gaya tumpuan. Ya. Nah, kalau tumpuan, seperti saya katakan tadi, ada tumpuan yang kalau simbolnya seperti ini pada struktur, ya, ingat-ingat nih, Anda harus mulai ingat-ingat nih, simbol seperti ini artinya tumpuan Anda berupa roll. Berupa roll itu artinya apa? Kalau Anda pisahkan si roll ini, maka Anda punya hanya satu gaya vertikal. Kalau di sini vertikal. Jadi ini di jembatan nih. Jembatan ini tumpuannya berupa roll nih. Jadi dia bisa bergerak ke kiri ke kanan dikit nih si jembatan. Nah, kalau Anda pisahkan si roll ini, Anda kasih satu gaya aja. Ya, jadi Anda membuat diagram benda bebas dengan memisahkan si roll ini ada gaya vertikal. Ini juga salah satu tipe roll ya. Jadi si jembatan yang ada di atas ini itu bisa bergerak bergeser sedikit ke kiri atau ke kanan ya. Nah, ada roll yang bentuknya beda. Roll bentuk beda ini begini nih. Jadi dia itu bisa bergerak di sini nih. Jadi kalau Anda memisahkan ini sebagai bagian yang Anda tertarik, yang struktur yang Anda ingin pisahkan, nah di sini akan ada gaya satu aja nih, karena dia bisa bergerak ke kiri ke kanan, maka hanya ada satu gaya nih, jadi seperti ini. Nah, roll itu bisa macam-macam bentuknya. Ini juga bisa bergerak ke kiri ke kanan ya. Jadi dia bisa bergerak ke kiri kanan itu artinya tidak ada gaya tuh dalam arah horizontal. Jadi ya reaksinya hanya vertikal. Nah, roll itu juga ya, bentuk roll itu sliding namanya. Sliding ini juga bisa bentuknya seperti ini nih. Tumpuan berupa sliding itu ini juga nggak ada gaya di sini dalam ya ke arah kiri kanan, yang ada hanya gaya vertikal. Nah, ini tumpuan roll. Nah, di sini juga ada roll, misalnya roda gigi ini ditumpu dengan roll seperti ini gitu ya. Sliding seperti ini ya tidak ada gaya ke sana. Yang ada hanya tegak lurus dengannya. Nah, ini juga tumpuan berupa roll gitu ya.
Oke, nah ini tumpuan yang seperti ini yang nanti berbeda tuh dengan roll. Kalau roll tadi kan ada roda nih, nah kalau ini tumpuan ini berupa engsel ya. Engsel ini kalau Anda pisahkan apa namanya batang Anda, maka dia dapat menahan gaya dalam arah horizontal dan vertikal kan, dia nggak bisa bergerak kiri kanan, jadi harus ada gaya horizontal dan vertikal. Nah ini gaya ini disebut tumpuan ini disebut dengan tumpuan engsel. Dia dapat menahan gaya, kalau Anda lihat dapat menahan gaya vertikal dan horizontal. Nah, ini juga kalau Anda lihat di gunting Anda, di sini juga ini sebetulnya engsel, gitu ya. Dia dapat menahan gaya vertikal dan horizontal. Ini juga kalau Anda punya untuk apa namanya ini kertas, gitu ya. Di sini juga engsel, gitu ya. Nah, ini pada struktur sebenarnya, ya ini ada engsel, gitu ya. Kalau Anda pisahkan si struktur Anda, bagian struktur ini dari tumpuannya, maka di sini ada gaya dua gaya, bisa horizontal, vertikal. Nah ini pada struktur gitu ya beneran. Ini juga kalau Anda pisahkan si batang ini dari tumpuannya, di sini Anda gantikan dengan dua gaya. Ya. Perhatikan ya, ini tipe-tipe yang seperti ini yang kita sebut dengan engsel. Sebentar, saya harus ini dulu. Oke, ya. Nah ini juga engsel ya. Nah ini juga engsel. Jadi Anda sudah kenal dua tipe tumpuan, satu roll, satu engsel, ya. Nah ini ada satu lagi nih, batang ini, ya. Anda las atau Anda baut seperti ini ke sini. Nah kalau Anda las atau Anda baut, maka sebetulnya yang Anda lihat kalau ini ya struktur apa namanya strukturnya, dia pasti tidak bisa bergerak vertikal dan horizontal. Jadi pasti ada gaya vertikal dan horizontal. Nah, sama satu lagi, dia sebenarnya terhalang untuk berputar. Ya, kalau pintu kan bisa muter nih. Nah, ini terhalang untuk berputar. Jadi karena dia terhalang untuk berputar, kalau ada tumpuan seperti ini kita harus kasih satu momen. Ya. Jadi tumpuan ini disebut dengan tumpuan jepit atau fixed force, fixed support. Ya. Jadi kalau Anda pisahkan elemen struktur ini dari si tumpuannya yang berupa fixed support, maka Anda gantikan dengan gaya vertikal horizontal atau paling tidak disebut dua gaya dan satu momen. Jadi Anda sekarang udah kenal tiga jenis tumpuan, yaitu roller, kemudian engsel, dan tumpuan berupa fixed support atau jepit. Ya. Jadi ya inilah yang tadi sudah kita bicarakan, yang ini tadi, ini roller gitu ya, dengan satu gaya, kemudian roller yang berupa sliding, itu juga tetap dengan satu gaya, kemudian engsel, itu Anda gantikan dengan dua gaya, ya, yang horizontal vertikal, atau gaya yang arahnya Anda asumsikan kemana saja, tapi ya baiknya Anda bikin dia menjadi dua gaya horizontal vertikal. Dan satu lagi itu adalah yang namanya fixed support, atau ya misalnya dilas, maka kalau Anda pisahkan elemen Anda, itu akan ada dua gaya yang saling tidak lurus plus satu momen. Itu tiga tumpuan yang paling banyak kita pakai. Ya ada tumpuan lain yang berupa Anda letakkan aja struktur Anda, ya dia akan, kalau permukaannya licin itu jadi satu gaya normal aja. Tapi kalau permukaannya kasar, selain ada gaya normal ya juga ada gaya gesek. Ya. Tapi struktur penumpu struktur itu bisa berupa kabel juga, gitu ya. Kalau berupa kabel, ya dia ada satu gaya tarik ya dari kabelnya yang menumpu struktur Anda. Ya. Nah, ya kalau gaya luar yang bekerja pada struktur Anda, ada gaya berat, gitu ya. Bisa juga struktur Anda tuh ditumpu dengan pegas. Ya, kalau pegas itu ya ada satu gaya, yang besarnya tentunya tergantung pada defleksi pegas Anda, F sama dengan K kali X. Gitu ya. Ini adalah jenis-jenis tumpuan. Jadi yang Anda harus ingat betul itu adalah tiga ini tadi, gitu ya. Roll,
kemudian ya ada roll, ini jenis roll juga yang sliding, kemudian ada engsel, ada fix. Tapi di samping itu bisa juga ada berupa pegas dan ada diletakkan aja strukturnya, atau ada juga berupa kabel. Ya. Nah ini contohnya, ini struktur beneran. Anda ingin katakan mengetahui gaya pada kabel, Anda harus gambar diagram benda bebasnya. Tapi sebelum diagram benda bebas, saya gambar dulu skematik nih. Secara skematik, struktur yang saya tertarik pastinya tidak bagian tower ini gitu ya. Bagian ini aja nih. Di sini ada engsel nih. Kemudian di sini ada tali nih. Nah, ini skematik dari strukturnya, bukan diagram benda bebas. Nah, yang saya tertarik pastinya ya ini aja nih. Saya jadikan diagram benda bebas saya. Nah, ini jadi diagram benda bebas. Saya kemudian potong talinya, ada gaya tali. Kemudian di sini ya saya tertariknya bagian ini nih engsel nih di A. Ya, saya kasih gaya karena dia engsel AX dan AY gitu ya. Kemudian gaya apa lagi yang bekerja pada bagian saya tertarik, ya gaya berat gitu ya. Nah, ini ya contoh diagram benda bebas. Ini satu struktur yang namanya truss. Saya ingin tahu reaksi tumpuannya. Ya, saya tertariknya bagiannya ini saya pisahkan dia dari tumpuannya. Ini nih, ingat-ingat nih, yang seperti ini simbol ini adalah engsel, gantikan dua gaya. Yang seperti ini ya, ini namanya roll. Buku-buku kadang-kadang gambarnya agak beda-beda, tapi Anda kenali ini roll nih, satu gaya aja. Applied force-nya P. Ya strukturnya Anda gambar outline-nya aja. Jadi outline Anda gambar ini apa namanya applied force dan reaction force, dan Anda gambar koordinatnya. Ini ada satu badang nih, seperti ini. Anda beri beban luarnya F1, F2, F3. Anda ingin tahu berapa reaksi tumpuannya. Anda pisahkan dari tumpuannya. Anda gambar applied force-nya, Anda gambar reaction force-nya. Di sini kan tumpuannya fix gitu ya. Anda gambarkan reaksinya dua gaya ini plus satu momen. Ya. Dan seterusnya nanti akan di Anda latihan. Nah, kemudian ini adalah persamaan keseimbangannya. Jadi Anda kalau menggambar diagram benda bebas, Anda tentukan dulu bagian yang mana mau Anda isolasi, kemudian Anda pisahkan, kemudian Anda gambarkan semua gaya luar dan gaya reaksi yang terjadi, ya. Kemudian Anda gambar koordinat dan dimensi yang dibutuhkan, ya. Jadi ingat-ingat kalau Anda membuat diagram benda bebas, itu ingat ABCD. A itu applied force, draw all the applied forces. Kemudian B-nya itu adalah isolate, padahal seharusnya isolate dulu gitu ya. Tapi ya biar gampang diingat, Anda sebut applied force, kemudian isolate the body, kemudian C-nya itu adalah coordinate, dan D itu dimension yang relevan ya. Nah, Bu Ica, mungkin saya serahkan dulu ke Bu Ica untuk beberapa menit latihan gitu ya. Ya Pak. Saya buka dulu ya Pak. Ya, silakan. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Oke. Yang ini tadi sudah ya Pak ya? Yang ini juga. Yang ini sebenarnya. Udah ya Pak? Ya, yang ini aja udah. Ya. Udah ya. Berarti saya mulai dari sini ya Pak ya? Ya. Oke. Mungkin tadi sudah diingat-ingat ya reaksi-reaksi tumpuan yang diajarkan oleh Pak Ihsan ya. Nanti kita coba aplikasikan di sini. Ya, jadi di sini ada sebuah benda gitu ya, benda yang ditumpu dengan engsel di A, lalu di sini ada kabel disambung dengan kabel, lalu ada balok nih, balok dengan massa M katanya di sini. Nah, kita diminta untuk menggambarkan diagram benda bebas. Nah, kalau menggambarkan diagram benda bebas kan tadi kata Pak Ihsan yang ABCD ya, ABCD, tapi mungkin kita dari B dulu deh. B-nya itu kita gambarkan dulu, isolasi dulu bodinya, sistemnya mau yang mana yang kita gambarkan diagram benda bebasnya. Nah, kalau di sini kan berarti inti dari sistemnya adalah ini ya, yang berbentuk L ini kan ya. Maka kita gambarkan, lalu A-nya tadi gambarkan semua gaya yang bekerja katanya. Maka di sini gambarkan karena ada tali, ingat ya, tadi kalau ada tali atau kabel, dia gantikan dengan satu gaya. Makanya di sini ada T. Lalu si massa ini, massa dari balok,
dia akan mengakibatkan ada berat ya yang bekerja pada benda bentuk L ini ya. Jadi kalau kita mau gambarkan diagram benda bebas dari boxnya kan sebenarnya seperti ini, kelihatan ya. Dia ada massa ya, ada massa W, dan dia ada gaya normal kan ya, gaya normal. Nah, yang ini adalah aksi reaksi dengan gaya normal ini. Jadi dia kebalikan arahnya, ke arah bawah. Oke, gaya normal ini adalah akibat dari benda ini ya, yang L ini ke arah balok. Nah, ini kebalikannya. Lalu karena ini tumpuannya engsel, ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira di sini harus kita ganti engselnya dengan berapa gaya? Mas Wira bisa bantu, Mas Wira? Mungkin panggil satu orang. Baik Bu, kita coba Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah ada? Iya ada. Ya silakan. Gimana Adillah? Tadi kalau Untuk engsel harus engsel diganti dengan diganti dengan 2 gaya AX dan AY. ya, sip AX, AY. Gini ya, bisa ya? Udah paham ya? Oke, makasih Adillah, benar sekali. Untuk yang lain udah paham ya? Jadi sebenarnya caranya seperti ini aja, kita ambil isolasi sistemnya, gambarkan gaya-gaya luarnya, lalu kita gambarkan juga reaksi tumpuannya gitu ya, sesuai dengan soalnya. Kalau dia engsel ya udah ganti dengan 2 gaya. Gitu ya. Oke. Mungkin Bu Ica Bu Ica tadi memisahkan si baloknya gini ya, si masanya. Nah, padahal di strukturnya itu ada gaya yang berlawanan arah ke bawah. Nah, ini yang besarnya N sama dengan mg gitu ya. Jadi sebenarnya ini pasangannya ini ada satu lagi yang ke bawah gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, jadi ada ke atas kalau di baloknya, tapi ke struktur bentuk ini itu ada gaya N sama dengan mg ke bawah lagi. Nah itu ya. Nah itu yang kita gambar. mg. Ini yang digambar di sini ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, jadi ini aksi reaksi antara balok dengan benda bentuk L ini sebenarnya yang mg itu. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini nih. Jadi di sini ada lever, katanya kontrol lever. Memberikan torsi, dia jadi berputar nih, si ini nih, akibat ini dia jadi bisa berputar gitu ya. Nah kira-kira sistem kita yang mana nih, sistem yang mau kita isolasi yang mana, yang menjadi benda kita? Pastinya kan yang ini ya, yang dari O sampai ke ujung sini kan ya. Maka kita gambarkan seperti ini. Oke, jadi ada P, ini kan gaya luarnya ya, katanya kita diminta untuk menggambarkan gaya luar. Nah, ini di O ini engsel nih. Jadi harusnya ada apa ya? Ada yang kurang nggak kira-kira? Mas Wira minta tolong panggil satu orang. Fatwa Omidea. Iya Pak. Iya Bu. Ya, tadi kan engsel ya. Engsel gimana kira-kira? Ada 2 gaya juga Bu. OX dan OY. Ya, OX dan OY gini ya. OX dan OY. Walaupun misalnya nanti dengan persamaan kesetimbangan, kita bisa dapatkan bahwa OX-nya sama dengan 0 misalnya gitu ya. Tapi ini untuk pertama kita gambarkan saja dulu semua gaya-gayanya. Oke. Ya, siap. Selanjutnya kita lihat nih. Di sini ada boom, ada batang OA yang dihubungkan dengan kabel gitu ya di B nih. Lalu diberi massa M di sini nih di A. Kira-kira sistemnya kita mau yang mana? Fatwa lagi deh. Fatwa ini kira-kira kita mau mengisolasi, kita mau mengambil sistem yang mana nih untuk menggambarkan diagram benda bebasnya? Yang tiang itu Bu, sama yang OBA itu. Nah, ya benar, OBA ya. OBA. Oke, gaya luarnya berarti kan ada ini ya, massa ya, tali dan massa di sini yang kita gambarkan dengan mg gitu ya, di sini. Lalu ada karena di sini kabel, berarti kita gambarkan T di sini ya. Lalu gimana nih di O nih? Gimana kira-kira? Fatwa satu lagi nih. Di O. Ini tumpunya dengan apa? Engsel juga apa bukan? Ya, berarti ada OX. Ada OX OY ya. OX dan OY. Gampang ya. Cuma ini aja menerjemahkan tumpuan-tumpuannya ke sistem kita gitu. Harus diganti dengan apa, dengan gaya reaksi seperti apa. Intinya seperti itu aja sih. Oke, terima kasih Fatwa. Kita pindah ke yang lain.
kelewatan nih. Nah yang ini nih, mungkin panggil satu orang lagi, Mas Wira. Muhammad Farel. Silakan Farel. Ya, Bu. Sistem kita yang mana nih yang harus diisolasi? Si tembok A, tanah B, atau si boxnya? Di box, Bu. Oke, boxnya ya. Terus kira-kira ada gaya apa aja di situ? Kalau kita baca di sini katanya si boxnya ini punya massa M, dia menumpu di smooth vertical wall, jadi A-nya itu halus gitu ya. Sedangkan hilang Bu Ica. Bu Ica-nya menghilang. Ya. halo. Sudah bisa didengar? Ya, udah. Oh iya, ya, mohon maaf. Mungkin saya matikan saja ya Pak video. Ya, gambarnya matikan aja. Ya. Oke. Jadi tadi siapa ya tadi? Saya lupa, maaf. Saya, Bu. Farel. Iya, Bu. Ya, Farel, gimana? Jadi berarti kan kita isolasi udah nih si boxnya. Terus gaya-gaya apa yang ada di situ? Oh, gaya normal terhadap dinding. Oke. Terus apa lagi? Karena dia smooth, ada gaya gesek nggak? Oh, tidak ada, Bu. Oke. Terus apa lagi? Terus gaya normal ke lantai B dan gaya gesek, Bu. Oke. Dan gaya gesek ya, karena di sini disebutkan ada rough horizontal surface. Terus apa Ya, lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Lihat nih. Unit of mass. Jadi dia punya massa. Gaya berat, Bu. Farel. Gaya berat, Bu. Gaya berat. Oke. Sip. Sebentar, ini kok nggak mau bergerak. Gini ya. Kayak gini ya. Kalian lihat dulu dia bakalan bergerak kemana nih kira-kira si bendanya. Nah, dia geseknya akan berlawanan arah gitu ya. Berlawanan arah dari gerakan dari bendanya. Oke, selanjutnya nih. Nih, selanjutnya di sini ada katanya bracket. Jadi ini kayak apa? Ya bracket seperti ini ya. Supported by pin. Ini katanya di A-nya pin. Lalu ada gaya luar L. Lalu smooth slot. Tadi masih ingat ya, slot itu dia bisa geser kiri kanan ya. Jadi kira-kira yang digambarkan di sini ada L, gaya luar kan ya. Karena dia smooth slot, jadi dia bisa bergerak kiri kanan, maka di sini kita gantikan dengan satu gaya. Ya, satu gaya yang arahnya normal terhadap permukaan. Ini kan permukaannya miring seperti ini ya. Nah, ini tegak lurus dengan permukaannya. Lalu di A, karena dia engsel, katanya pin ya, pin connection atau engsel, kita harus gantikan dengan dua gaya. Seperti ini. Oke. Nah, lagi nih. Kalau ini gimana nih? Mas Wira, tolong panggil Mas Wira. Faris Ahmad. Faris. Faris, ada Faris? Ya, yuk kita gambarkan yuk. Ini katanya ada wrong incomplete free body diagram. Kita keluarin dulu deh, seperti ini. Kira-kira ada yang kurang nggak? Atau ada yang salah nggak dari free body diagram ini? Coba dilihat dulu Faris. Jadi ini kandanya ada roller ya, kayak roda gitu ya. Terus dikasih gaya P. Dia ditumpu di sini nih, di permukaan seperti ini, yang miring. Nah, kira-kira ada yang salah nggak di sini? Dari free body diagram yang diberi. MG-nya ke bawah, Bu, mungkin. Iya, benar. Karena gaya berat pasti harus ke arah ini ya. Ke arah bawah ya, nggak salah nih. Masa ke kanan sini. Terus kira-kira ada apa lagi? Nah, gini harusnya kan ya. Kira-kira ada apa lagi nih? Kalau roller berarti ada gesek ya, Bu? Nah, iya. Coba nih kan. Ini walaupun di sini tidak disebutkan dia kasar atau halus, tapi kan di sini gaya P-nya dia ada komponen. Kalau kita apa tuh namanya ya? Kalau kita proyeksikan dia pasti ada seperti ini ya. Ini kan ya. Gini ya. Iya, Bu. Proyeksikan terhadap miring kan gini. Nah, berarti ini harus ada yang melawan kan? Si gaya ini harus ada yang melawan, yaitu gaya apa? Gaya gesek, Bu. Geseknya kan ke sini ya. Gitu kan? Betul nggak? Nah, Iya, Bu. harusnya seperti ini. Oke, makasih Faris. Oke, selanjutnya yang lain paham nggak? Udah paham? Sudah paham ya? Kira-kira ya? Masih mudah sih ini harusnya. Nah, kalau yang ini gimana nih? Pry bar lifting. Jadi di sini ada batang nih. Apa ya pry bar teh? Linggis ya?
Dia mengangkat Linggis. benda A nih, linggis ya Pak ya. Ini benda A, katanya dia smooth horizontal surface, ya. Terus katanya si barnya di sini halus, lalu di sini kasar nih di lantainya. Lalu ada gaya juga di sini P ya untuk menekan si linggisnya nih, untuk mengangkat A nih, benda A. Nah, kira-kira gimana diagram benda bebasnya? Mas Wira, minta tolong satu orang Mas Wira. Rani Kanisa ada. Siapa? Rani Kanisa, Bu. Oke, silakan. Ada Pak. Ya, silakan Rani. Rani bisa dengar suara saya ya? Bisa. Nah, bendanya yang mana? Yang mau kita isolasi? Boxnya kah? Atau si linggisnya? Linggisnya. Oke, linggisnya. Gini ya. Nah, ini udah digambarkan nih gaya-gayanya sama si ininya, sama soalnya nih. Kira-kira ada yang salah atau kurang nggak dari free body diagram ini? Coba dilihat. Kalau dari P, dia udah benar ya. Dari gaya luar P ini kan nggak ada tambahan ya. Karena dia cuma ini. Nah, kira-kira dari gaya normal sama R-nya ini ada yang kurang nggak? Arah N-nya, Bu, harusnya Nah, tuh. Arah N-nya harusnya kemana? ke atas. Ke atas. Terus kalau R-nya udah benar belum? Arah R. R ini dari beratnya boxnya nih. Udah benar belum ke arah situ? Hah? Udah. Udah ya, udah benar ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Ada yang kurang nggak? Apa udah cukup? Dia rough surface katanya nih, Rani nih. Ada Rough surface jadi gimana? Gimana? Ada gaya geseknya. Nah, ada gaya gesek. Coba lihat. Ini ada gaya gesek dan ini harusnya ke atas ya. Yang ini nih, ini salah nih, harusnya ke arah atas. Oke, bisa. Makasih Rani. Nah, yang ini nih. Satu lagi, uniform pole of mass M being hoisted into position by winch. Jadi ini ada batang. Di sini dia cuma diletakkan gitu aja ya. Ada notch di sini katanya ada coakan sedikit di lantainya, lalu disambungkan dengan kabel. Nah, kira-kira udah bener belum nih diagram data bebas yang dikasihnya nih? Satu Ridho. orang lagi langsung Ridho Fikri. Iya, Bu. silakan. Iya, Pak. Ya Ridho, gimana Ridho? Udah bener belum nih diagram data bebasnya? Ini tuh pakai roll atau engsel ya, Bu? Roll ya, Bu? Yang mana? Di sini Itunya. atau Iya, di itu. sini? Di Oh, kalau situ ini? nih. Lihat ya. Kan sistem kita kan batang ini ya. Nah, sedangkan sudah dihubungkan dengan kabel nih di sini nih. Dihubungkan dengan kabel. Nah, kalau udah ada kabel, kita nggak usah lihat yang di sini. Kita lepas saja nih dari kabelnya. Gambarkan saja yang menempel pada batang kita. Batang yang menempel pada batang kita kan ini nih, ada kabel ya, kita ganti aja nih dengan satu gaya nih, seperti ini langsung. Gitu. Jadi kita nggak usah pikirin yang ini nih, nggak usah pikirin yang ini. Gitu. Iya. Terus berarti gimana? Masa udah benar belum ke arah bawah situ? Benar, Bu. P-nya udah benar? Benar, kayaknya benar. Nah, terus gimana nih? Tinggal satu lagi nih. Si itu yang apa? Gaya reaksi di notch-nya ke arah atas R. Sudah benar? Ada yang kurang nggak? Udah setimbang belum kira-kira ya? Sudah, Bu. Tapi ini permukaannya ini kasar atau atau smooth ya, Bu? Nah, ini kan di sini nggak disebutkan ya. Nggak disebutkan. Tapi masalahnya di sini P-nya itu dia ke arah sini nih miring. Berarti kalau kita komponenkan, dia punya komponen arah sini dan arah ke bawah kan? Ya nggak? Iya. Nah, untuk MG dan P yang arah ke bawah sudah dilawan oleh R ini kan? Tapi Iya, Bu. si T yang ke arah kiri dia nggak ada yang melawan nih. Nanti nggak setimbang. Iya. Jadi harus gimana? Harus ada apa? Gaya gesek mungkin, Bu. Ke arah kanan. Arahnya kemana? Ke Ke kanan. kanan. Nah, gini. Udah ya? Paham ya? Iya, paham, Bu. Oke. Yang lain gimana? Udah paham belum? Bu, mau izin tanya, Bu. Ya, silakan Bilal. Itu untuk yang nomor 1 itu apakah si F geseknya itu benar-benar diperlukan ya, Bu? Ya, soalnya kan kemungkinan juga yang gaya ke kirinya dari P itu bisa dilawan sama gaya normal, Bu. Iya. Gaya normal ya. Iya, bisa juga sih. Iya, Pak ya. Bisa juga ya, Pak. Bisa. Jadi tergantung komponen yang searah dengan lantai itu bisa dilawan oleh MG kan ya, sebetulnya kan ya. Iya. Jadi bisa Jadi juga. Ini ya Pak ya. Tergantung nanti besar-besar ininya ya Pak ya. Ya.
Besar Jadi gaya. bisa kalau lantainya licin sekali, Mm-mm. F-nya nggak ada. Nah, Ya. jadi gaya yang dalam arah lantai itu akan bisa diseimbangkan oleh MG gitu kan ya, sebetulnya tanpa F. Bisa. Ya, bagus Bilal. Terima kasih. Eh, Oke. ber- Ya, gimana Bilal? Berarti lebih baik kalau dicantumkan dulu ya Bu ya. Nanti biar dilihat F-nya itu apakah diperlukan atau tidak gitu. Ya. Nanti Ya, dari gitu ya, Pak, soal ya? sebetulnya. Dari soal ya harusnya ya. Oh. Soalnya kalau soalnya mengatakan bahwa permukaan lantainya licin, ya smooth, maka F-nya nggak ada. Kalau lantainya kasar disebut maka F-nya ada gitu ya. Biasanya kalau di soal lengkap ya Pak ya? Iya. Supaya nggak bingung mahasiswanya. Ya. Baik Pak, baik Bu, terima kasih. Ya, nah kalau ini nih, ya, ini masih salah. Diagram nada bebasnya bisa salah atau nggak lengkap. Nah di sini kan ada 2 batang ya di sini ya, ada batang AB dan ada batang F. Nah sebenarnya kalau kita diminta untuk keseluruhan benda, menggambarkannya kan hanya seperti ini aja sebenarnya kan ya. Sistem yang kita isolasi adalah A, B, F. Semua ini adalah sistem kita. Di A dia ada engsel, di sisi yang lainnya sini ada engsel. Jadi harusnya kita hanya gambar 1, 2, 3, 4. Misalnya gini ya, AX, AY yang arahnya ini saya masih asumsi aja nih. Ini CX, CY, dan di sini ada F. Gitu ya. Ada F. Tapi di sini dimintanya menggambarnya si diagram nada bebas AB nih, si yang siku ini, AB. Nah, kalau di situ kalau bisa kita diminta untuk menggambarkan AB, berarti kita lihat nih, batang AB di sini ditumpu dengan engsel, di B juga ditumpu dengan engsel. Jadi ya sudah, kita gambarkan saja, tambahkan saja. Nah, berarti di sini masih ada A, berarti dia kurang yang komponen X kan. Nah, di B karena dia engsel, biasanya kalau lambang kayak gini engsel ya, dia kita tambahkan 1 gaya BY gitu. Tapi kalau diminta untuk keseluruhan, kira-kira diagram nada bebasnya seperti ini. Oke. Ya, gitu. Nah, tapi kalau yang diminta menggambarkan batang FB ke bawah gimana, Bu? Oke, ini gambar mudah saja. Ini F gaya luar, jangan lupa gambarkan ya. Di B-nya kan engsel ya. B-nya engsel ya udah kita gambarkan. Di sini ada BX, di sini ada BY. Nah, di C-nya ya udah ke sana nih, CX, CY karena ini juga engsel. Tapi nanti kalian akan belajar di bagian frame nanti ya, di bab selanjutnya bahwa ini ya, gaya di sini harus berlawanan dengan gaya yang di sini karena aksi reaksi. Oke. Nah, kalau ini gimana nih? Di sini dia batang yang dibengkok-bengkokkan katanya, terus dilas di A. Kira-kira dilas itu bisa bergerak atau enggak? Nggak bisa ya, dia berarti fix. Nah, kalau fix gimana cara menggambarkan diagram nada bebasnya? Mungkin panggil 1 orang lagi, Mas Fira. Nasril Iwan. Nasril. Gimana? Sistem kita yang mana? Yang harus diisolasi. Oke. PM. Nah, kira-kira ada yang kurang nggak nih di sini? Ada yang salah arah-arahnya atau ada yang kurang gaya-gaya reaksinya? Coba dilihat dulu. Yang lain juga sambil itu ya, sama-sama ya. Cukup? Masa? AX, terus apa lagi? Kalau fix tadi gimana? Welded itu kan fix, dia tidak bisa bergerak ke arah manapun ya. Masih ingat nggak? Selain AX, apalagi yang harus ditambahkan? Dia bisa berputar nggak? Jadi harus kita tambahkan apa di situ? Nah, gini, kita harus tambahkan momen. Ya, jadi diingat-ingat lagi, kalau engsel dia gantikan AX, AY gitu ya. Kalau roller dia hanya 1 gaya normal ya terhadap permukaan. Lalu kalau fix atau di las atau seperti itu, di kita selain ada AX dan AY, tambahkan momen di situ. Ya, oke? Yang lain ya? Pak Isan, ini sudah jam 8, gimana Pak? Ya, silakan. Mungkin dilanjut sama Wira, Dilanjut sama Mas Wira, ya? soal aja gitu, Mas Wira. Iya. Soal yang itu ya. Mungkin Silakan, saya Bu Isya. stop share dulu ya Pak ya. Saya izin dulu ya Pak silakan. ya. Ya, makasih banyak Pak. Yuk. Mari kita lanjutkan diskusi kita dengan membahas beberapa
beberapa latihan soal DBB ya. Ini layar siapa sudah terlihat? Belum, Mas? Ya udah. Sudah ya? Ya, baik Pak. Nah, ini ada beberapa pilihan soal. Kita akan belajar membuat isolasi sistemnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba pilih dulu dari soal yang pertama. Saya pindahkan dulu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada batang. Nah, batang ABC ini ya. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan tali dan ada katrol nih di sini di atasnya. Di titik A itu adalah engsel. Jadi dia bebas berputar. Nah, katrolnya ini kita tambahkan asumsi lah bahwa ini katrol ideal ya. Katrol ideal itu tidak bermassa. Konsekuensinya apa kalau seperti itu? Nah, di fisika dasar kemarin kita belajar tegangan tali di sini dan di sini itu akan sama. Nah, kira-kira untuk diagram benda bebasnya ini di titik A nanti akan ada apa saja? Danis, ada Danis? Danis. Oke, di titik A itu ada apa saja nanti? Untuk reaksi tumpuannya? Ada AX dan AY bukan Pak? Ada AX dan AY, karena itu adalah roller ya. Nah, saya ingatkan lagi untuk dalam membuat diagram benda bebas, pastikan Anda melepas tumpuannya. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu masih banyak yang salah membuat DBB. Jadi tumpuannya, jepitnya masih dibuat gitu ya, kemudian ditambahkan gaya lagi. Nah, itu artinya beda nanti. Jadi ini kan saya hapus tadi ya. Nah, untuk mengilustrasikan bahwa tumpuannya itu kita lepas, jadi kita gantikan dengan gaya-gaya nih di sini. Nah, jadi ada AX dan AY seperti itu ya. Nah, selanjutnya dalam membuat isolasi lagi di sini, apa yang perlu kita perbuat nih untuk batang ini? Vincentius ada nggak? Vincentius, gimana Vincentius? Vincentius Jogi. Oke, kelihatannya meninggalkan kelas. Arkan, ada Arkan? Arkan? Ada Pak. Oke, ini kita harus melakukan apa lagi Arkan? Teknik Pak. Kita lepas talinya gitu ya. Nah, seperti biasa kita lakukan, lepas tumpuan-tumpuannya. Nah, kemudian kita gambarkan dengan gaya pada tali. Nah, ini nanti ada T ke atas dan ini ada T searah 30 derajat itu. Nah, jadi ini sesuai dengan asumsinya katrol ideal, maka tegangan talinya sama. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah ketika ada tali seperti ini, pastikan bahwa gayanya adalah tarik. Jadi tali itu nggak bisa ditekan gitu ya. Jadi dia akan tidak bisa menerima gaya kalau ditekan, hanya bisa ditarik. Jadi tadi kan kita memang mengasumsikan arah gayanya boleh bebas. Kita asumsikan di awal nanti perhitungan negatif ya silakan. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti tali gitu ya. Nah, ini udah intuisi lah, pasti tarik lah kalau tegangannya. Sedangkan di AX dan AY ya itu silakan. Nanti mau ke kiri, ke kanan, nanti perhitungan yang menentukan. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu dari kasus ini? Ada yang mau didiskusikan? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, Augusto, silakan. Yang untuk yang 30 derajat itu diproyeksiin ke sumbu X sama Y nggak Pak? Boleh, nanti Anda proyeksikan, enggak masalah. Dalam perhitungan ketika membuat persamaan ya, itu pasti kita butuhkan proyeksinya.
Nah, cuma kalau dalam membuat diagram benar bebas saja, ini sudah cukup. Tapi ketika menghitung nanti pasti kita butuhkan itu. Karena kita punya sigma fx dan sigma fy kan ya. Oke, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Ya, Mas Pak. Wira ditambahkan koordinatnya, C-nya gitu ya. Koordinat dari apa namanya Oh, iya. sistemnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, Ya. jadi koordinat sistemnya untuk kasus ini karena masih sederhana, kita buat saja seperti biasa ya. Jadi searah dengan batangnya. Ini X, ini Y. Nah, itu ABCD tadi ya. Oke, ada lagi? Silakan. Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan, tadi ada yang berdiskusi. Bilal. Iya, Pak. Maaf, Pak. Tadi ke-mute. Ya. Kalau masa batangnya diabaikan, berarti tadi tegangannya sama ya, Pak? Masa batang yang mana diabaikan? Tadi, Pak, kalau nggak salah, masa batang awal diabaikan terus. Bukan masa batang. Katrol ideal itu masa katrol yang diabaikan. Di itu Anda harus mengingat dasar itu ya, yang sigma tau sama dengan 0 sama dengan alfa. Kalau masa katrolnya 0, nanti kan T-nya sama nih dua-duanya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Nah, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, sekarang kita coba soal yang ini. Pembukaan halus. Nah, ini ada sebuah sistem batang. Nah, batangnya ini berbentuk seperti bumerang ABC ini ya. Nah, ini ada permukaan halus di titik A. Kalau permukaan halus tadi konsekuensinya apa? Silakan Anda ingat. Kemudian ini di titik B itu diberikan engsel. Dan di titik C ini ada pegas nih. Dan ketika dalam posisi ini, pegasnya sudah dalam keadaan teregang. Jadi pegasnya itu sudah ditarik. Misalnya panjang awalnya ini segini nih. Nah, pada kasus ini berarti kan panjang pegasnya sudah lebih lebih panjang dari posisi awalnya. Nah, akibatnya apa? Kalau pegasnya ini teregang, maka ini akan ditarik kan ya. Kalau ini ditarik, maka batang ini kan cenderung berputar seperti ini ya nggak? Kebayang nggak Anda? Kalau tidak ada tembok ini. Jadi dia cenderung berputar ketika ujung C itu ditarik ke pojok kanan bawah. Tapi karena ada temboknya ini, permukaan halus itu, dia ditahan sehingga nggak bisa berputar. Nah, cuma di titik A nanti akan ada gaya reaksi. Nah, saya mau minta bantuan nih sekarang. Kira-kira untuk diagram benda bebasnya ini akan menjadi seperti apa? Coba kita tanya dulu pada Juan Yusuf. Pada Juan? Ada, Kak. Oke, Juan. Yang mudah dulu di titik B. Nah, ini ingat ya, tumpuannya kita lepas. Kita ganti dengan gaya. Ada apa aja, Juan? Ada BX dan BY, Kak. Ada BX dan BY. Karena kita bicara XY, kita buat dulu sistem koordinatnya kan ya. Nah, ini ada X, ini ada Y. Jadi sistem koordinat nih cukup penting nih fungsinya, bahkan sangat gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada batang yang miring seperti itu, ya, kadang-kadang daripada menggunakan koordinat seperti ini, lebih mudah menggunakan koordinat yang miring. Nah, jadi nanti akan kita lihat pada beberapa contoh soal. Nah, untuk kasus ini kita gunakan koordinat yang biasa dulu. Kita akan memiliki, ini saya nggak tahu arahnya ya, tapi kita asumsikan dulu ke sini BX dan juga ke sini ada BY. Nah, sekarang di titik C, ada apa Juan? Ada F dari pegasnya bukan, Kak? Ada gaya pegas, arahnya kemana? Arahnya kemana dia nanti?
ke C bukan Kak? Atau ke arah bawah ya? Iya, kan posisinya di C, arahnya ke Kanan bawah. kanan bawah. Searah dengan pegasnya kan ya? Ya, Nah, jadi pegasnya itu dari C menuju D, maka gaya pegasnya juga ke sana nih, ditarik. Nah, ini kita simulkan dengan Fs saja. Kalau untuk sistem ini, semisalnya gitu ya, pegasnya ini tertekan nih, mendorong, memberi gaya ke sana. Apa kira-kira yang terjadi, Juan? Apakah dia masih statis? Enggak ya, muter dia nanti ya, karena nggak ada yang menahan nih di sini. Di bagian sini ini nggak ada yang menahan, jadi dia muter. Ya itu untuk taman intuisi aja. Sekarang saya mau nanya lagi pada Gibran Fahresi. Ada Gibran? Halo Gibran. Oke. Sekarang saya minta bantuan nih, kalau di titik A gimana Gibran ya? Permukaannya halus tuh, gayanya ada apa aja? Hanya berarti kalau permukaan halus tuh berarti nggak ada gaya gesek ya, Pak? Gaya geseknya nggak ada. Yang ada apa aja? Kalau gaya normalnya ada nggak, Pak? Gaya normal. Nah, arah gaya normalnya kemana ini ya? Gaya normalnya berarti bentar, berarti ini kalau misalkan ke sana. Di permukaan ini, arah gaya normalnya kemana? Berlawanan gravitasi ya, Pak. Berlawanan gravitasi ke atas sana. Tegak lurus dengan apa? Permukaan. Permukaan yang mana nih? Kan ini nggak jelas nih permukaannya. Gimana dong? Apakah begini, begini, atau begini? Kan saya nggak tahu tuh di bagian yang mana. Gimana kira-kira? Kita lihat dari mana? Dari sini aja kan ya? Kalau temboknya kan jelas itu permukaannya, betul nggak? Oh iya Pak. Nah, temboknya kan miring seperti ini, maka di tembok kan ada normal. Nah, tadi Pak Ihsan menjelaskan nanti akan muncul aksi dan reaksi. Jadi yang di titik A pada batang itu hanya kebalikan dari yang di tembok. Besarnya sama N, cuma arahnya yang berlawanan. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi dari soal ini? Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dua soal ini. Nah, ini di subbab berikutnya kita akan belajar yang disebut dengan batang dua gaya ya. Nah, jadi sekarang kita belajar membuat diagram benar bebasnya dulu. Mengingatkan dari video yang Anda lihat ya, batang dua gaya itu adalah suatu batang yang ujung-ujungnya disambung dengan engsel. Nah, karena kedua ujungnya disambung dengan engsel, maka gaya pada batang dua gaya itu hanya gaya aksial. Gaya aksial itu gaya yang searah dengan sumbu batangnya ya. Jadi kalau ada batang dua gaya, gayanya hanya gaya aksial. Jadi perhatikan betul, batang dua gaya itu kedua ujungnya itu engsel. Akibatnya karena kedua ujungnya disambung oleh engsel, maka gayanya hanya gaya aksial, yaitu gaya yang searah dengan sumbu batangnya. Itu tambahan dari saya, Mas Wira. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Nah, oke, di soal yang ini saya mau minta bantuan nih. Kira-kira yang batang dua gaya itu yang mana ya dari konsep kita tadi? Sena Damian ada nggak? Sena Damian ada? Sena Damian? Ya, Alexander dulu. Alexander, gimana? Alex. Yang Alex. L ya, Pak? Yang L terbalik itu ya, Pak? Gimana? Batangnya yang paling panjang itu. Ya kan ini sistemnya.
Seluruh ini sistemnya. Yang batang 2 gaya itu batang yang mana? Ya, saya tambahkan ini deh. A, B, ini C, ini D. Nah, batang mana nih yang batang 2 gaya? Yang AC ya, Pak. Yang AC. Nah, tadi Pak Isan menjelaskan batang 2 gaya itu hanya menerima gaya di ujung-ujungnya, dan ujung-ujungnya itu adalah engsel. Kira-kira yang mana nih? Oh, DB, Pak, DB. Berarti DB berarti ya. Nah, ini DB nih. Kalau misalnya saya tambahkan gaya ke sana nih, masih batang 2 gaya nggak, Alexander? Enggak, Pak. Enggak ya. Nah, jadi hanya ujung-ujungnya saja ada pin. Jadi tidak ada gangguan yang lain seperti itu ya. Kalau yang ini A, B, C itu, nah di sini kan ada macam-macam tuh. Jadi udah jelas bukan batang 2 gaya. Nah, maka diagram benda bebasnya kita buat dulu. Tumpuannya saya lepas gitu ya. Ini kita lepas tumpuannya, kita hapuskan. Kemudian ini juga bisa kita lepas batang 2 gayanya. Nah, sehingga sekarang ada apa saja nih gaya-gayanya. Alexander bisa lanjutkan nggak? Kalau di titik B itu gimana jadinya kira-kira? Ada BX sama BY. Oke, ada BX dan BY dulu ya. Ini ada BX, koordinatnya. Ini adalah X, ini Y. Maka saya nggak tahu arahnya, cuma mungkin ini arahnya ke sana nih. Ini BX, kemudian ini BY. Nah, nanti di soal kan dimensinya ini kita tahu nih, ini tahu. Kemudian segini ini tahu, batang 2 gaya. Kalau Anda menggambar satu aja, itu sudah cukup. Karena Anda sudah tahu batang 2 gaya. Satu yang mana maksud saya? Jadi cukup Anda gambarkan resultannya saja, yang arahnya ke sana, seperti itu. Nah, ini adalah gaya BD, seperti itu ya. Nah, itu sudah cukup. Kalau itu batang 2 gaya. Kalau bukan batang 2 gaya, ya jangan dibuat yang merah ini, jangan. Jadi seperti biasa, tetap yang BX dan BY. Kalau batang 2 gaya, nanti hubungan B. Nah, misalnya BX-nya itu sama dengan BD cos apa, atau BD sin apa, itu misalnya. Nah, itu konsepnya dulu ya, untuk batang 2 gaya. Kalau Anda sudah tahu, menggambar satu aja yang merah, sudah cukup. Nah, jadi seperti itu untuk batang 2 gaya. Kalau di A ada apa, Alexander? AX sama AY. AX dan AY, karena dia tumpuannya pin ya. Ini adalah AX dan juga AY. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang gaya yang di B itu juga nggak bisa ditentukan arahnya ya, Pak? Kenapa nggak bisa ditentukan? Kan dia batang 2 gaya. Kalau batang 2 gaya, seperti dijelaskan Pak Isan tadi, arahnya pasti searah sumbu aksial. Entah tarik atau tekan, gitu ya. Kalau tali tadi kan hanya tarik saja. Nah, ini konsepnya mirip seperti tali nih yang batang 2 gaya. Cuma dia bisa ditekan seperti itu. Jadi arahnya sudah pasti searah sumbu aksialnya. Seperti itu. Ada Oke, Pak. Makasih, Pak. Bisa ya? Ada lagi? Permisi Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Misalkan batang itu dalam kesetimbangan, Pak. Berarti kan kita harus nyari momennya itu biar 0 ya, Pak. Nah, itu titik pusat putaran momennya itu hanya bisa di titik perkenaan gaya saja, Pak. Titik yang kemana? Titik sumbu putarnya gimana? Di titik tempat gaya itu ada gitu, Pak. Jadi misalnya kayak ditaruh sumbu putarnya itu di titik A atau di titik B atau di titik yang ujung batang paling kanan, Pak. Atau boleh di tempat lain, Pak. Begini, itu kita akan bahas lebih banyak di berikutnya ya. Nah, tapi terkait konsep sumbu putar, saya akan berikan sedikit. Itu sebenarnya Anda bisa pilih di mana aja. Mau di sini pun bahkan Anda bisa pilih sebagai sumbu putar. Cuma masalahnya apa?
Kalau Anda memilih sumbu putarnya tidak pada lokasi yang tepat, ya nanti soalnya persamaannya nggak bisa diselesaikan. Sebagai contoh, kita pilih sumbu putar di sini nih. Nanti AX dan AY ini akan muncul di persamaan momennya. Dan juga BD akan muncul. Nah, jadinya apa? Persamaannya akan lebih susah diselesaikan. Anda harus membuat sigma fx, sigma fy, ya. Nanti lakukan substitusi eliminasi. Gitu. Ya kan ini 3 yang tidak diketahui, 3 persamaan sebenarnya bisa. Cuma prosesnya jadi lebih panjang. Beda halnya kalau Anda pilih sumbu putar langsung di A misalnya. Gitu. Ya ini AX dan AY-nya kan tidak muncul karena lengannya 0. Anda bisa langsung dapatkan BD. Ya, prosesnya sih sama, cuma proses ngitungnya jadi lebih mudah seperti itu. Nah, cara taunya gimana? Nah, itu Anda harus lebih banyak-banyak latihan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Baik, Pak, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang struktur yang setimbang, ya dalam keadaan setimbang, maka sigma momen itu terhadap titik manapun dia akan sama dengan 0. Itu prinsip ya, terhadap titik manapun nggak akan sama dengan 0. Tapi pada waktu kita menuliskan persamaan kita, seperti kata Mas Wira tadi ya, kita harus pilih terhadap titik mana yang kita mudah menghitung persamaannya. Anda bisa hitung sigma momen terhadap titik tengah dari yang horizontal itu ya. Terhadap titik tengah itu 0 juga, tapi Anda akan kesulitan gitu ya untuk ya jarak, bukan akan kesulitan, lebih rumit lah gitu ya untuk menentukan jarak-jarak. Jadi itu tadi Anda cari terhadap titik mana persamaannya jadi mudah diselesaikan, itu intinya ya gitu Mas Wira ya. Ya, terima kasih Pak Isa atas tambahannya. Baik, ada pertanyaan lagi dari soal ini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Kita coba lihat soal yang, nah ini ya masih ada batang 2 gaya nih. Ini batang 2 gaya. Nah, coba kita lihat. Kira-kira mirip seperti soal yang tadi. Kita perlu membuat diagram benda bebasnya, kita harus membuat isolasi sistem kita yang mana. Nah, saya mau nanya dulu nih, batang yang mau diisolasi itu yang mana nih sekarang? Kalau kita mau menyelesaikan kasus ini. Coba saya mau nanya pada Muhammad Khalif Azari. Ada Khalif? Iya, Pak. Ya, Khalif. Isolasi sistem kita batang yang mana nih, Khalif? Batang yang L. Iya, yang kayak L. Yang kayak L, yang ABC itu ya? Iya. Oke. Ada batang 2 gaya nggak di sini, Khalif? Ada. Yang dari yang engsel yang atas ke titik B. Titik B, yang ini ya batang 2 gaya? Iya. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya kasusnya seperti ini nih. Dari intuisinya Khalif, kira-kira batang, katakanlah ini D ya, kira-kira batang BD itu nanti akan ditarik atau ditekan? Kira-kira nih. Bakal ditarik. Ditarik ya. Nah, jadi kita bisa buat diagram benda bebasnya. Ini kita lepaskan dulu batangnya. Kemudian titik A juga kita lepaskan tumpuannya. Ini bebannya juga kita lepaskan, gitu ya. Nah, sehingga tadi yang jelas di sini akan muncul gaya berat. Nah, ini dari bebannya ya. Katakanlah itu W. Kemudian di titik A, nanti akan ada apa, Khalif? Ada AX sama AY-nya. Ada AX dan AY ya. Oke, ini sumbu koordinatnya, ini Y. Nah, ini kita punya, saya nggak tahu arahnya, tapi kita asumsikan ke sana. Ini AX, ini AY. Nah, ini karena dia batang 2 gaya, dan Khalif tadi sudah menjelaskan bahwa ini tarik, ya kita bisa buat diagram benda bebasnya jadi ke sana. Katakanlah ini batang BD tadi. Oke, ada pertanyaan dari soal ini? Pak, maaf izin tanya.
Ya, silahkan. Dari tadi Bapak kalau ngurain gaya dari Excel tuh Bapak bilang nggak tahu arahnya. Berarti kita bebas, yang penting itu searah dengan koordinat yang kita bikin ya Pak? Iya, bebas. Jadi seperti penjelasan Pak Isan tadi, kalau Excel gitu ya, ya itu kan kita nggak tahu tuh arahnya kemana. Untuk asumsi awal, Anda bebas tulis kemana, nanti kalau di perhitungan hasilnya negatif, tinggal dibalik arahnya. Misal nih ya, nanti Anda menulis persamaan dapat AX sama dengan negatif 20, seperti itu. Artinya arah asumsinya ini nanti Anda balik. Ini kita hapus, nah, kemudian jadi ke sana, seperti itu, negatif. Nah, itu arahnya dibalik dari asumsi awal, nah, sehingga nanti jadi positif. Itu kalau dapat hasil perhitungannya negatif. Untuk asumsi awal terserah mau kemana, silahkan aja. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang seperti ini, gitu ya, selama masih bisa intuisi Anda, ya tuliskan saja dengan yang benar, seperti itu. Toh juga kalau misalnya salah nanti dapat negatif, tinggal dibalik aja. Oke, ada lagi? Silakan. Ya itu aja Pak. Makasih Pak. Di Teams ada yang nanya ya, kalau misalnya masa batangnya gimana? Jadi kalau di soal-soal, selama masa batangnya tidak diketahui, itu bisa kita asumsikan batangnya tidak bermasa. Tapi kalau ada keterangan masa batangnya berapa, ya itu Anda harus tuliskan. Dan titik tangkapnya di mana? Apakah di pusat, terdistribusi merata, atau bagaimana? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada gini Mas Wira, kelihatannya kita tolong pilih satu soal aja untuk kuis. Saya ingin tahu udah ngerti belum gitu ya, 10 menit kuis ya. Baik Pak. Cuma ada satu yang saya ingin ingatkan ya, dari catatan Mas Sando dan Valdo, ini ada yang sampai terlambat 16 menit. Saya nggak usah sebutkan namanya gitu ya. Tapi ini adalah untuk kepentingan kalian loh, kalian belajar, kalian dibayarin oleh orang tua kalian, itu untuk belajar, untuk paham gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat, ada yang terlambatnya 5 menitan gitu ya, ada yang sampai 16 menit satu orang. Jadi ya saya sarankan kalian harus betul-betul ya amanah orang tua kalian datang untuk belajar di ITB ini ya kalian penuhi gitu ya. Jangan sampai kuliahnya terlambat sampai 16 menit, ya ada yang 5 menit. Ada yang kemudian dipanggil tadi nggak menyaut gitu ya. Ya saya nggak usah sebut nama, kalian semua udah dengar tadi yang dipanggil tapi nggak menyaut gitu ya. Nggak tahu komputernya, laptopnya mungkin dinyalakan tapi kemudian ditinggal. Kalian datang ke ITB itu untuk belajar loh. Itu amanah orang tua kalian, kepercayaan orang tua kalian. Jangan disia-siakan. Ini kami berusaha keras agar kalian bisa paham gitu ya. Ini kita sebenarnya saya sangat tidak ingin gitu ya mengajak Mas Vira, Bu Ica, Mas Sando, Valdo itu untuk melebihi waktunya. Tapi karena kalian nggak ada kuliah ya kita lebihkan agar kalian paham gitu ya. Ini juga saya mau bikin kuis karena saya ingin lihat kalian udah paham belum. Silakan Mas Vira kasih satu soal 10 menit aja. Saya hanya ingin tahu kalian udah paham belum ya. Oke, soalnya apa sudah terlihat? Ya Pak. Lihat Pak. Nah, ini seperti biasa Anda gambarkan diagram benda bebasnya. Ingat ABCD tadi ya. Kemudian jawabannya nanti di-scan, dikumpul di Teams ya. Waktunya 10 menit, silakan. Silakan 10 menit ya. Jadi Anda mulai dengan mana yang mau Anda pisahkan. Ya. Kemudian kalau Anda pisahkan dari tumpuannya digantikan dengan gaya. Ya. Gaya luarnya apa gitu ya. Udah itu aja sebenarnya. 10 menit sangat banyak waktunya. Pak, saya belum selesai memfoto soalnya, Pak. Mas Vira, ada yang belum selesai memfoto soalnya? Maaf tadi saya kepencet, ini saya masih share ulang dulu.
Oke, sudah kelihatan lagi ya? Silakan. Terima kasih, Pak. Pak, maaf ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, Ini berarti bikin FBD-nya aja ya? Ya. Atau nyari Nggak force usah, belum di sampai memakai persamaan simbangan, hanya diagram benda bebasnya aja. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya. tempat pengumpulannya sudah di-assign ya di Teams. Nanti silakan Anda scan atau foto, diunggah di sana. Tadi kan mulainya oh ya ya, sorry. Ini saya ubah waktunya ya. Iya ya. 8.41 ya mestinya. Ini jam saya maju 1 jam sana. Jadi agak beda dia. Pak, izin bertanya, Pak. Yang di A itu katrolnya nggak bermasa ya? Nah, itu Anda perlu melihat isolasi Anda nanti yang mana.
kira-kira perlu nggak kita data masa katrol atau nggak usah? Bahkan Anda pikirkan itu kembali. Oh, soalnya kalau misalkan ada masanya, berarti kayak itu kayak slider aja ya Pak? Itu saya mau nanya dulu, itu jenis tumpuannya apa jadinya tuh kalau itu? Slider sih Pak mungkin. Jangan dijawab di sini ya, silahkan Anda pikirkan itu. Oke Pak, makasih Pak. Masa katrol nggak dibutuhkan. Baik Pak, makasih. Waktunya 3 menit lagi ya. Ingat ya, tumpuannya dilepas. Satu menit lagi, 1 menit kurang. Puluh orang sudah mengumpulkan ya. Baik, waktunya sudah selesai. Oke. Kumpulkan ya semuanya. Jadi hari ini kita belajar hal yang sangat penting. Itu tentang diagram benda bebas. Ini pengetahuan yang akan kita pakai selama 1 semester ini dan seterusnya Anda akan pakai. Jadi saya betul-betul put much effort agar Anda memahami tentang diagram benda bebas ini. Ya, jadi kuliah yang akan datang kita masih akan mengulang lagi
Tadinya kita merencanakan ada kerja kelompok, tapi karena waktunya terbatas ya, jadi tidak kita lakukan gitu ya. Tapi sebagai summary-nya ya, kalau Anda punya struktur, Anda ingin menghitung gaya yang terjadi pada struktur Anda, ya diantaranya gaya tumpuan ya, karena tumpuan itu menahan semua gaya yang diberikan pada struktur Anda ya. Maka Anda harus menggambar diagram benda bebasnya. Diagram benda bebasnya itu Anda sebetulnya memisahkan bagian struktur yang Anda ingin bahas, yang Anda tertarik, Anda ingin tahu gayanya, itu dari sekelilingnya. Sekelilingnya itu termasuk tumpuan. Tumpuan Anda pisahkan. Nah, kalau Anda sudah memutuskan bagian struktur yang Anda tertarik, yang ingin bahas, Anda gambarkan semua applied force dan reaction force. Applied force itu ya gaya yang diberikan, gaya berat. Kemudian reaction force itu adalah gaya tumpuan. Nah, Anda harus ingat-ingat jenis-jenis tumpuan tertentu itu punya reaksi yang tertentu. Misalnya kalau roll itu reaksinya cuma 1. Kalau engsel reaksinya 2. Ya. Kemudian kalau jepit itu reaksinya 3, ada 2 gaya 1 momen. Kalau dia tali itu dia ada 1 gitu ya reaksi tumpuannya. Kalau dia pegas juga 1, tapi besarnya itu ya Anda ketahui besaran dan arahnya gitu ya. Nah, jadi Anda gambarkan semua gaya yang bekerja pada struktur Anda. Gaya luar itu termasuk reaction force dan applied force. Anda gambarkan strukturnya itu outline-nya aja. Kenapa Anda tidak tertarik pada gaya-gaya di dalam struktur Anda? Ya. Jadi Anda kemudian gambar koordinat dan dimensi yang Anda perlukan. Itu diagram benda bebas. Ada satu konsep yang Anda udah lihat videonya, itu tentang batang 2 gaya. Ya. Batang 2 gaya itu adalah satu batang yang dia hanya disambung di ujung-ujungnya dengan engsel, dan pada tengahnya batang itu tidak ada gaya lain yang bekerja. Nah, kalau Anda mempunyai batang 2 gaya, gayanya itu hanya gaya yang bekerja sepanjang sumbu si batang, axial force namanya ya. Saya kira itu 2 konsep yang sangat penting kita pelajari pagi ini, dan Anda akan sangat diuntungkan kalau Anda mengenali ada batang 2 gaya pada struktur Anda. Jadi nomor 1 pemahaman tentang diagram benda bebas, yang kedua adalah batang 2 gaya. Saya kira itu aja kuliah kita pagi ini. Terima kasih Mas Wira. Saya ingatkan untuk kuliah berikutnya Anda jangan terlambat, karena ini demi kepentingan Anda. Anda memenuhi harapan orang tua Anda untuk belajar di ITB, kemudian ya 4 tahun, 3 tahun setengah lagi mudah-mudahan Anda diwisuda gitu ya. Jadi itu semua adalah untuk memenuhi itu. Kami mencoba memfasilitasi agar kalian bisa memenuhi harapan mimpi orang tua kalian. Kami hanya memfasilitasi. Semua tergantung pada kalian semua. Jangan terlambat datang kuliah. Kuliahnya itu jangan ditinggalkan kemudian dipanggil nggak ada gitu ya. Saya kira itu aja. Terima kasih Mas Vira, Mas Sando, Mas Waldo, dan semua yang hadir. Sampai ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Kita akan berikan pekerjaan rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sampai Rabu nanti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.